Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi unit 7, kita akan mulai berfokus pada query-query. Di sini kita akan belajar query mengenai create dan alter untuk membuat database dan tabel. Pada materi sebelumnya, di unit 1 sampai dengan unit 6, kita telah belajar mengenai dasar-dasar perancangan basis data. Kita sudah belajar mengenai apa itu entitas, atribut key, jenis-jenis relasi, dan juga ERD. Jadi, sekarang kita akan menggunakan query-query untuk merancang suatu basis data. Pada materi ini, saya akan menggunakan MySQL sebagai basis datanya. Oleh karena itu, kita membutuhkan beberapa tools. Tools yang utama adalah servernya. Servernya kita menggunakan yang namanya CrossM atau bisa juga CrossMPP atau SAM. Ini adalah server lokal yang open source. Kemudian untuk database management systemnya, kita akan menggunakan yang namanya SQL York. Untuk link aplikasinya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Dan untuk instalasinya, silakan teman-teman mencari referensi sendiri, karena pada video ini saya tidak menyertakan proses instalasinya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini untuk servernya, untuk Apache dan MySQL-nya, kalian start ya, seperti ini. Jika sudah berjalan, nanti akan muncul port seperti ini. Oke, ini bisa kita close saja. Lalu untuk mengecek apakah CrossM-nya itu sudah jalan, kita bisa menggunakan yang namanya localhost di browser ya. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, berarti dia Apache-nya sudah jalan. Kemudian di sini phpMyAdmin kalian bisa klik. Jika tampilannya sudah muncul seperti ini, berarti MySQL-nya sudah jalan. Oke, servernya berarti sudah siap. Sekarang kita ke database management system-nya. Nah, untuk SQL York nanti akan seperti ini. Untuk pertama kali, nanti teman-teman diminta untuk membuat koneksi baru. Klik aja New, kemudian masukkan MySQL host address-nya adalah localhost, username-nya adalah root, password-nya kosongin saja, kemudian portnya 3306. Kemudian tinggal connect. Nah, jika berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Mungkin jika kalian tidak menggunakan SQL York, sebenarnya bisa kalian menggunakan phpMyAdmin ini. Karena untuk database-nya, apa yang ada di dalam phpMyAdmin, semuanya juga ada di dalam SQL York ini. Jadi, keduanya ini saling berintegrasi. Untuk phpMyAdmin ini, sebenarnya dia juga adalah database management system, sama seperti SQL York. Tapi di sini, saya menggunakan SQL York yang lebih mudah untuk mengelola database-nya. Dengan menggunakan database management system seperti SQL York ini, kita dipermudah untuk mengelola basis data. Baik itu membuat basis data, membuat tabel, maupun untuk insert data ke dalam tabel. Kita tidak akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini untuk mengelola basis data, tapi kita akan berfokus menggunakan query. Untuk query-nya, kalian bisa masuk di tab query ini ya. Sekarang kita akan membuat basis data. Misalnya kita akan membuat basis data namanya rental. Sintaksnya adalah create database, kemudian nama database-nya apa? Rental DB. Seperti ini. Untuk execute query-nya atau menjalankan query-nya, kalian bisa klik button yang ada di sini, execute query, atau tekan F9. Oke, jika berhasil, nanti akan ada muncul pesan seperti ini di dalam tab message. 1 sukses, 0 error, dan 0 warning. Berarti ini menandakan bahwa tidak ada error dalam menjalankan query ini. Nah, untuk melihat basis datanya, kalian di sini belum muncul ya. Kalian bisa klik kanan di root ini, kemudian refresh. Nah, di sini database-nya sudah kita buat ya, yaitu database rental DB.
Misal nama database lainnya adalah database mahasiswa. Jalankan create database, kemudian nama database-nya adalah mahasiswa. Kita execute. Oke, create database mahasiswa sukses. Kita refresh lagi. Oke, database mahasiswa sudah muncul ya. Itu untuk membuat database. Nah, sekarang kita akan menghapus database. Untuk menghapus database, kita menggunakan sintaks yang namanya drop database. Kemudian kita masukkan nama database-nya. Misalnya nama database yang akan kita drop atau kita hapus adalah database mahasiswa. Tinggal kita execute. Oke, drop database mahasiswa sukses ya. Tidak ada error dan tidak ada warning-nya. Kemudian kita refresh saja. Maka nama database mahasiswa di sini sudah hilang. Begitu juga untuk database RentalDB. Kita bisa drop database RentalDB. Kemudian kita execute. Drop database RentalDB sukses. Kita refresh. Oke, sudah hilang ya database-nya. Oke, kita buat lagi database RentalDB. Kita akan menggunakan database RentalDB ya. Kita execute. Oke, database RentalDB sukses ya. Oke, di dalam sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Untuk menjalankan query, usahakan tidak ada yang keblok ya di dalam query tersebut. Misal jika ada yang diblok, misalnya RentalDB ini, kita blok, kemudian kita execute, dia pasti akan error. Karena SQLDoc akan membaca bahwa apa yang diblok ini adalah query yang akan kita run atau kita jalankan. Begitu juga misalnya kita hanya mengeblok create database. Kita execute, nah di sini pasti akan error seperti ini. Karena di sini dianggapnya query-nya itu belum lengkap. Seperti itu ya. Sekarang kita refresh. Nah, RentalDB sudah ada lagi ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel atau entitas. Di dalam RentalDB mungkin ada beberapa entitas. Misalnya adalah kendaraan ya. Lalu ada entitas yang namanya member dan juga peminjaman. Misal kita berfokus pada 3 entitas ini atau 3 tabel ini. Untuk membuat tabel sama kita menggunakan query create, tapi di sini adalah create tabel ya. Kemudian kita masukkan nama tabelnya misalnya kendaraan. Seperti ini. Kemudian di dalam sini kita membutuhkan yang namanya atribut. Atribut di sini akan menjadi field atau kolom di dalam tabel. Misalnya di dalam kendaraan kita membutuhkan ada ID kendaraan. Tipe datanya integer, kemudian dia sifatnya auto increment. Auto increment itu apa? Auto increment itu berarti kita tidak memerlukan untuk input nilai di ID kendaraan ya. Karena untuk nilainya itu akan di-generate otomatis. Dengan tipenya itu adalah integer, berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada nama kendaraan. Tipe datanya varchar. Misalnya panjangnya 30. Not null. Not null itu berarti dia tidak boleh nol ya. Jadi harus wajib diisi. Lalu ada yang namanya merek kendaraan. Tipe datanya varchar juga. Misalnya varchar 10. Not null juga. Kemudian ada nopol, nomor polisi, varchar 15, not null juga. Kemudian ada juga nomor rangka, varchar 30, tapi kita tidak mendapatkan not null, berarti dia boleh tidak diisi. Tahun kita menggunakan integer, panjangnya 4, kemudian misal ada warna. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan menjalankan atau membuat tabel kendaraan dengan field-nya adalah ID kendaraan, nama kendaraan, merek, nopol, nomor rangka, tahun, warna. Oke, sekarang kita execute. Oke, di sini ada pesannya, error ya. Unknown database. Nah, berarti query ini ketika query ini dijalankan, dia tidak tahu query ini mau diletakkan di database mana.
Oleh karena itu, kita harus memilih database-nya terlebih dahulu. Query ini akan kita jalankan di dalam database RentalDB ya. Berarti kita pilih database-nya dulu, kita klik database-nya. Bisa kalian klik di sini atau kalian bisa pilih di sini database-nya apa, RentalDB. Kita execute ulang. Oke, ini error ya. Kita lihat errornya kenapa, incorrect table definition. There can be only one auto column. And it must be defined as key. Oke, berarti kita di sini kurang key ya. Dalam suatu tabel itu kita membutuhkan yang namanya primary key. Nah, di sini untuk primary key-nya kita menggunakan ID kendaraan. Untuk primary key kita bisa tambahkan di sini. Primary key ID kendaraan. Seperti ini, kita execute lagi. Oke, ini masih error. Coba ini auto increment-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita execute. Masih error. Not null-nya juga kita hapus, coba. Oh, masih error ya. Oke, mungkin primary key-nya kita tambahkan di sini. Kita taruh di atas saja. Ini primary key auto increment. Kita coba seperti ini. Kita execute. Oke, ternyata berhasil ya. Sebenarnya di cara tadi harusnya bisa, tapi di sini kita menggunakan seperti ini saja. ID kendaraan integer primary key. Dia berarti sifatnya adalah sebagai primary key dan dia adalah auto increment. Jika tidak auto increment, kalian bisa menghapus auto increment-nya ini. Kita cek tabelnya. Untuk melihat tabelnya, kita bisa menjalankan query show table. Show full table. Oke, kurang S, tables. Oke, ini untuk melihat tabelnya ya di dalam database RentalDB. Oke, jika hanya show table seperti ini, jadi hanya menampilkan tabelnya, berarti tabelnya udah ada ya. Jika full table, nah berarti di sini ada tipe tabelnya, yaitu base table. Jika kita ingin melihat deskripsi tabelnya, kita bisa menjalankan deskripsi table atau dash saja, dash kendaraan. Oke, ini ya dash kendaraan, kita bisa lihat deskripsi tabelnya. Untuk fieldnya ada ID kendaraan, nama kendaraan, sampai warna. Ini untuk tipe datanya, dia null atau enggak, berarti ini no, kemudian yang ID kendaraan dia adalah primary key, dan dia adalah auto increment. Oke, itu untuk membuat tabel kendaraan. Tabel selanjutnya, kita membuat create tabel member. Di dalamnya ada ID member, integer, lalu mungkin nama member. Varchar 30. Oke, seperti ini kita execute. Oke, kurang itu ya, key-nya, primary key. Kita execute. Oke, apa nih yang kurang nih? Oh, salah ini ya, varchar. Oke, kita execute. Oke, berhasil ya. Sekarang kita lihat show tables. Oke, udah muncul. Sekarang kita lihat deskripsi tabelnya. Deskripsi member. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini untuk ID membernya dia belum auto increment ya. Jadi jika dia tidak auto increment berarti kita harus memasukkan inputan ID membernya. Mungkin untuk membernya kita bisa menambahkan alamat dan NIK ya. Nah, karena kita sudah terlanjur membuat tabel ini, berarti kita ingin merevisi tabelnya. Ada dua cara untuk merevisi tabelnya.
Yang pertama, kita bisa menghapus tabelnya terlebih dahulu, kemudian kita membuat baru. Tapi itu agak repot ya, apalagi kalau misalnya field-nya itu ada banyak. Itu pasti akan merepotkan. Nah, untuk drop table, kita menggunakan drop table, kemudian nama tabelnya ya, member. Kita bisa execute ini, jadi nanti tabelnya akan dihapus. Nah, bagaimana jika ingin kita mengupdate tabelnya tanpa harus menghapus tabelnya terlebih dahulu? Kita menggunakan query alter tabel. Nama tabelnya apa yang ingin kita revisi? Tabel member. Misal kita ingin menambahkan kolom alamat dan NIK. Alamat dan nomor telepon ya. Add alamat. Tipe datanya varchar 100. Dia sifatnya not null. Lalu add nomor telepon. Varchar 15 dan not null. Berarti kita akan menambahkan field alamat dan nomor telepon. Oke, ini varcharnya typo. Varchar. Kemudian kita akan memodifikasi ID member ini dia menjadi auto increment. Kita menggunakan modify ID member integer auto increment. Oke, jadi untuk menambah kita menggunakan add. Untuk memodifikasi kita menggunakan modify. Misal kita ingin menghapus kolom, kita menggunakan drop, kemudian nama kolomnya, misalnya nama member. Gitu ya. Oke, ini untuk dropnya kita hilangkan saja. Jadi kita akan menambahkan dan memodifikasi kolom. Kita execute. Oke, ada error di modify. Oke, sepertinya kita kekurangan sintaks ini ya, modify kolom ID member integer auto increment. Coba kita execute. Oke, ada kesalahan di sini untuk alter tidak menggunakan kurung seperti ini ya. Oke, coba kita execute lagi ya. Oke, sukses ya. Jadi untuk sintaks alter tabel seperti ini. Jadi alter tabel member. Misalnya kita ingin mengubah tabel member, kemudian di sini kita ingin menambahkan alamat dan nomor telepon. Lalu memodifikasi ID member itu menjadi auto increment. Jadi tanpa ada kurung ya. Jadi sintaksnya seperti ini. Mungkin bisa kita lihat deskripsinya tabel member. Kita execute. Nah, sekarang alamat dan nomor telepon sudah ada. Dan ID member ini sudah menjadi auto increment. Sekarang kita membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel peminjaman. Create tabel peminjaman. Yang pertama jelas ada ID pinjam. Mungkin tipe datanya adalah varchar. Jadi untuk ID pinjam untuk primary key itu dia tidak harus selalu integer ya. Jadi kita bisa menggunakan varchar. Misalnya varchar 15. Kemudian selain itu ada ID member, siapa yang minjam. Tadi ID member adalah tipe datanya integer, kemudian ada ID kendaraan, kendaraan apa yang dipinjam, integer juga, kemudian kita bisa menambahkan tanggal pinjam, dia tipe datanya adalah date time, lalu tanggal kembali, tipe datanya date time. Mungkin jaminannya apa? Varchar 10. Misalnya varchar 20. Nah, di sini primary key-nya adalah ID pinjam.
Kita set primary key ID pinjam. Seperti ini ya. Kita execute. Oke, sukses ya. Jadi ngeset primary key-nya bisa di bawah sini dengan kurung seperti ini. Field yang dibuat menjadi primary key. Bisa juga kita membuatnya di sini. Oke, kita lihat deskripsinya. Oke, deskripsi peminjaman ya. Oke, ID pinjam, ID member. Ya udah ya. Tanggal. Oke. Di sini kita kelewatan untuk ngeset foreign key. Untuk ID member, dia adalah primary key di tabel member. Sedangkan ID kendaraan, dia adalah primary key di tabel kendaraan. Oke, mungkin kita bisa alter. Kita menggunakan alter ya untuk mengubah. Alter tabel peminjaman. Kita akan membuat primary key, yaitu menggunakan add constraint. Misal nama foreign key-nya adalah FK member, member pinjam ya. Lalu di sini kita set foreign key. Dia foreign key kemana? Foreign key-nya misalnya dari ID member, reference, member, ID member. Yang kedua, FK kendaraan pinjam, foreign key, ID kendaraan, reference kendaraan, ID kendaraan. Oke, jadi seperti ini. Kita akan mengalter tabel peminjaman, kita akan membuat foreign key, yaitu menggunakan sintaks add constraint, FK peminjaman, ini nama foreign key-nya. Kemudian kita set foreign key-nya adalah ID member, jadi ID member ini kita peroleh dari ID member ini. Kemudian reference itu akan kita relasikan ke tabel mana? Ke tabel member, dan field-nya adalah ID member. Begitu juga untuk yang ID peminjaman ini, FK kendaraan pinjam, nama foreign key-nya, kemudian kita set foreign key-nya dari ID kendaraan ini, reference ke tabel kendaraan di field ID kendaraan. Jika sudah, kita execute. Oke, ternyata error. Oke, ini error ya, atau mungkin kita coba satu-satu dulu aja. Yang ini kita cut saja. Kita run FK member pinjam dulu ya, kita run. Oh, jangan sampai ada yang keblok ya. Oke, sukses ya. Kemudian sekarang yang kedua adalah, oh ini ya typo, constraint harusnya. Constraint. Gimana penulisannya? Nah, seperti ini harusnya. Makanya tadi error ya. Sekarang kita execute lagi. Oke, sudah berhasil ya. Ini untuk add constraint. Mungkin kita bisa lihat deskripsi peminjaman. Kita execute. Oke, ini ya, sudah ya. Tapi di sini dia tidak ditampilkan relasinya ya. Selain dash, ini adalah singkatannya ya. Sebenarnya dia adalah describe. Describe seperti ini ya, dia fungsinya sama, atau explain. Dia fungsinya sama untuk menampilkan tabel. Oke, seperti itu ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai sintaks untuk create dan alter database dan table. Oke, saya ingin menginformasikan untuk referensinya, untuk query-query-nya, kalian bisa melihatnya itu dari W3 School ya. W3 School ini adalah salah satu referensi yang biasa saya gunakan untuk belajar.
Nah, dari wTriSchool ini ya, di tab SQL, jadi di sini wTriSchool contoh-contohnya udah cukup lengkap. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai create DB ya. Nah, ini create DB-nya, kita sudah ada di sini create DB. Kalian bisa coba-coba sendiri. Lalu di sini ada drop DB tadi, create table, ini create table, kemudian drop table, dan alter table. Lalu di sini ada tadi kita sudah belajar ngeset primary key, kemudian tadi ngeset auto increment dan foreign key. Oke teman-teman Sobat Neo, mungkin untuk materi unit 7 tentang create dan alter database dan tabel cukup sampai di sini. Semoga tutorial di video ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.